Halo Sobat PPG, perkenalkan nama saya Hanida Larasati, NIM 221135159. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan panduan observasi mengenai karakteristik peserta didik kelas 3 SD Canisius Wates. Aspek-aspek yang diobservasi meliputi yang pertama, perkembangan fisiologis, yang kedua, etnik dan kultural, yang ketiga, status sosial, yang keempat, minat, yang kelima, perkembangan bahasa, keenam, perkembangan kognitif, ketujuh, kemampuan awal, kedelapan, motivasi belajar, kesembilan, gaya belajar, kesepuluh, perkembangan sosial emosional, kesebelas, perkembangan moral, dan yang ke-12 adalah perkembangan motorik. Aspek yang pertama adalah perkembangan fisiologis. Pada observasi, beberapa kriteria yang akan ditanyakan meliputi bagaimana keaktifan peserta didik dalam kegiatan fisik, berapa usia rata-rata peserta didik, berapa tinggi badan peserta didik, berapa berat badan peserta didik, dan bagaimana kondisi kesehatan peserta didik, apakah ada yang memiliki riwayat penyakit. Kemudian yang kedua adalah etnik dan kultural. Beberapa kriteria yang ditanyakan adalah dari mana saja asal suku atau daerah peserta didik. Yang kedua, apakah terdapat peserta didik yang berasal dari luar Indonesia? Yang ketiga, apakah peserta didik saling menghargai asal suku masing-masing? Yang keempat, apakah peserta didik memiliki keragaman adat dan istiadat dari asal daerahnya? Yang kelima, apakah peserta didik menerapkan kultur tersebut di sekolah? Dan yang keenam adalah, apakah peserta didik menerapkan budaya 5S di lingkungan sekolah? Aspek berikutnya adalah status sosial. Beberapa kriteria yang diamati adalah yang pertama, di mana peserta didik tinggal, yang kedua, bagaimana latar belakang keluarga peserta didik, yang ketiga, apa sajakah pekerjaan masing-masing orang tua peserta didik, yang keempat, apakah guru memberikan perhatian dan perlakuan yang sama terhadap peserta didik. Kemudian, aspek berikutnya adalah tentang minat. Beberapa kriteria yang akan diamati adalah apakah peserta didik memiliki pelajaran favorit? Yang kedua, bagaimana respon peserta didik pada setiap pembelajaran? Yang ketiga, bagaimana rasa ingin tahu peserta didik dalam pembelajaran? Yang kelima, bagaimana ketekunan peserta didik dalam pembelajaran? Dan yang kelima adalah apakah peserta didik aktif ketika kegiatan pembelajaran? Aspek berikutnya adalah perkembangan bahasa. Untuk perkembangan bahasa, beberapa kriteria yang diamati adalah yang pertama, apakah peserta didik menggunakan bahasa yang sesuai dalam berkomunikasi? Yang kedua, apakah peserta didik memiliki kesulitan dalam memahami bahasa yang digunakan? Yang ketiga, bagaimana penguasaan kata dalam bahasa yang digunakan? Aspek berikutnya adalah perkembangan kognitif. Untuk kriteria dalam perkembangan kognitif yang akan diamati adalah satu, apakah peserta didik memperoleh informasi baru berdasarkan pengalaman dalam pembelajaran? Yang kedua, bagaimanakah pemahaman peserta didik dalam pembelajaran? Yang ketiga, bagaimanakah keterampilan dasar peserta didik dalam baca, menulis, dan berhitung? Yang keempat, apakah peserta didik mampu mengenali simbol-simbol sederhana? Dan yang kelima, apakah peserta didik mampu menyelesaikan soal-soal yang diberikan guru dengan tepat? Berikutnya adalah kemampuan awal. Kriteria yang diamati dalam aspek tersebut meliputi apakah guru melakukan asesmen pada awal pembelajaran? Yang kedua, bagaimanakah kemampuan awal peserta didik? Yang ketiga, apakah peserta didik memahami tujuan dan materi pembelajaran yang akan dipelajari? Kemudian motivasi belajar. Untuk kriteria yang akan diamati adalah bagaimana semangat peserta didik pada saat pembelajaran. Yang kedua, bagaimana guru memberikan motivasi belajar kepada peserta didik. Yang ketiga, bagaimana cara peserta didik memperoleh motivasi belajar. Yang keempat, bagaimana kondisi lingkungan belajar peserta didik. Yang kelima, apakah peserta didik aktif bertanya pada saat pembelajaran. Dan yang keenam adalah bagaimana sarana dan prasarana pendukung belajar peserta didik, apakah sudah sesuai? Gaya belajar.
Beberapa kriteria yang akan diamati dalam aspek tersebut meliputi 1. Apakah peserta didik selalu memperhatikan penjelasan atau instruksi dari guru? Yang kedua, bagaimana gaya belajar peserta didik dalam memahami suatu materi pembelajaran? Yang ketiga, apakah peserta didik mudah memahami materi pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran seperti video, gambar, atau tulisan? Yang keempat adalah, apakah peserta didik melakukan kegiatan praktik pada materi pembelajaran? Perkembangan sosial dan emosional. Untuk kriteria pada aspek tersebut meliputi yang pertama adalah bagaimanakah mental peserta didik pada saat pembelajaran. Yang kedua, apakah peserta didik dapat mengekspresikan perasaannya. Yang ketiga, bagaimana interaksi antara peserta didik. Yang keempat, apakah peserta didik senang berdiskusi dengan teman. Yang kelima, apakah ada peserta didik yang memiliki emosi dengan tingkat emosi yang tinggi. Kemudian berikutnya adalah, adakah peserta didik yang memiliki kebiasaan tertentu yang berbeda dengan teman-temannya? Apakah peserta didik saling berinteraksi di sekolah? Bagaimana peserta didik menyikapi teman yang sering berkelahi? Berikutnya adalah, apakah peserta didik mengucapkan kata maaf, tolong, dan terima kasih dengan orang lain? Dan yang berikutnya adalah, apakah peserta didik dapat berinteraksi dengan guru atau teman di luar kelas dengan baik? Aspek berikutnya adalah perkembangan moral. Kriteria dalam aspek perkembangan moral adalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah peserta didik berdoa sebelum dan sesudah kegiatan? Yang kedua, apakah peserta didik berani mengakui kesalahan? Yang ketiga, apakah peserta didik menerima resiko atau tindakan yang dilakukan? Yang kelima, apakah peserta didik mengerjakan tugas dengan jujur? Yang kelima, apakah peserta didik dapat mematuhi peraturan dan tata tertib di sekolah? Dan yang keenam adalah, apakah peserta didik mengikuti kegiatan keagamaan dengan baik? Aspek yang terakhir adalah tentang perkembangan motorik. Beberapa kriteria yang akan diamati dalam aspek tersebut adalah 1. Apakah peserta didik dapat melakukan aktivitas sesuai dengan instruksi dari guru? Yang kedua, apakah peserta didik memiliki respon tubuh yang baik? Yang ketiga, bagaimana kemampuan menulis peserta didik? Apakah semakin rapi dan cepat? Yang berikutnya, bagaimanakah kemampuan peserta didik dalam menjaga keseimbangan tubuhnya? Dan yang kelima adalah, bagaimana kemampuan peserta didik dalam melakukan olahraga? Demikian presentasi mengenai panduan observasi yang telah saya buat. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.